Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019. Sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit, hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hazarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia.
walakin aktsaron nasi la yashkurun. Namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lu.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya ta'un. Tinggal lagi derivasi dari ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un. Ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi.
Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar Ibnul Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya,
insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palimbani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah, ciptaan Tuhan, tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
4 ABG menghilang sejak Minggu siang, orang tua lapor polisi. Warga Prabu Mulih bakar bendera Israel. Perajin kursi akar kopi Kota Pagar Alam bertahan di tengah pandemi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. 4 gadis anak baru gede atau ABG di Kota Palembang yang masih berusia 15 hingga 16 tahun dilaporkan menghilang sejak Minggu siang. Mereka pamit hendak membeli makanan dan hingga kini belum juga pulang. Baliklah nak, ni anak hati punya kan aku balik, aku dah nyoknya berjalan dah, sampai ngajaknya. Tangis kekhawatiran serta ketakutan para orang tua ini terjadi saat mendatangi Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Mereka berharap para anaknya dapat segera ditemukan dan kembali dalam keadaan selamat. Dari keterangan para orang tua, anaknya menghilang dari rumah sejak Minggu 16 Mei sekitar pukul 2 siang. Keempatnya pamit hendak membeli makanan model yang tak jauh dari kediamannya. Keempat ABG tersebut yakni Rodiah Indah Lestari 15 tahun, Nina Donelia 16 tahun, Nadia Tri Agustina 15 tahun, dan Yunita Malasari 15 tahun. Semuanya merupakan warga Jalan Sukakarya, Lorong Kayu Lurus RT 45, RW 08, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Menurut Yuyun, 49 tahun, orang tua Nina Donalia, tidak ada permasalahan dengan anaknya. Terakhir, anaknya sempat pamit keluar rumah untuk membeli makanan bersama ketiga temannya dengan berjalan kaki. Namun hingga sore hari, anaknya tidak kembali pulang. Nina Donalia anak aku, sudah tu Yuni. Malasari anak aku. Sudah tu itu Iyut. Sudah itu Nabil itu siapa tu? Indah. Nampak dia telepon tapi di red sama dia. Di apa tu maksudnya dimatikan. Tapi nyambung ya, nyambung tapi dimatikan. Tak pernah di ya sama, itulah. Masuk terkirim tapi tak ada dia. Sampai saat ini mereka memang sudah nggak ada di sini. Oke. Anak yang dinyatakan hilang tadi. Tapi apakah dia dibawa keluarganya atau dia kabur dari rumah ataupun ada sesuatu yang lain kita belum tahu. Jadi saat ini sebatas laporan orang hilang. Ya, kami selaku dari Kejati meresponnya. Nah, kemarin direspon dari depan dan kami akan nanti koordinasi dengan Kabak Bin Opil. Untuk laporan ini kami yang ambil untuk tidak lanjut. Selain melapor ke polisi, para orang tua juga sudah mencari keberadaan anaknya di rumah keluarga serta ke rumah teman-teman anaknya. Para orang tua berharap anak-anaknya dapat segera ditemukan dan pulang dalam keadaan selamat. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Konflik antara Israel dan Palestina telah menelan ratusan korban jiwa, mulai dari balita hingga orang dewasa. Warga Kota Prabu Mulih meluapkan amarahnya dengan membakar bendera Israel sebagai bentuk protes atas tindakan negara tersebut kepada negara Palestina. Forum Masyarakat Kota Prabu Mulih atau FMKP Peduli Palestina membakar replika bendera Israel di depan Masjid Nur Arafah di Jalan Jenderal Sudirman. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan penembakan umat Islam Palestina saat berada di Masjid Al-Aqsa, serta ratusan penduduk Palestina tewas dibombardir negara Israel. Sebagai bentuk dukungan kepada penduduk Palestina, ratusan warga Kota Prabu Mulih turun ke jalan mengumpulkan donasi warga yang nantinya akan dikirim ke Palestina. Selain itu, FMKP berharap agar pemerintah sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki peran aktif dan bukan hanya sekedar mengutuk keras atas kebiadaban Zionis kaum Yahudi. Karena kita tidak punya kemampuan untuk berangkat ke sana, gitu. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan, gitu.
ya sepertinya seperti kegiatan kita ini. Gitu. Ya, harapan pada pemerintah minimal inilah ada satu kebiadaban Yahudi laknatullah. Pemerintah bukan hanya sekedar mengecam, tapi harus mengambil langkah-langkah tindakan karena pemerintah punya militer, pemerintah punya kewenangan. Di situ yang kita harapkan. Pendemo turun mengecam Amerika Serikat yang memblokir pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembahasan konflik Palestina. Sebagai bentuk dukungan kepada penduduk Palestina, donasi Forum Masyarakat Kota Prabu Muli Peduli Palestina telah terkumpul hingga puluhan juta rupiah. Dari Prabu Muli, Mary Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah relawan aksi cepat tangkap Sumatera Selatan melakukan pengibaran bendera raksasa Palestina dan Indonesia di kawasan Benteng Kota Besar pada Sabtu lalu dan viral di media sosial. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang digempur agresi tentara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka baru saja melanda kembali saudara-saudara kita di Palestina. Sejak 10 hari terakhir Ramadan hingga hari ini serangan Puluhan relawan aksi cepat tanggap Sumatera Selatan mengibarkan bendera raksasa Palestina dan Indonesia dengan latar belakang Jembatan Ampera Palembang, tepatnya di kawasan Benteng Kota Besar. Di Wadia, Branch Manager ACT Palembang mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas perjuangan Palestina untuk merdeka secara penuh dan korban kemanusiaan atas agresi tentara Israel. Solidaritas ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membantu Palestina. Di Wadia mengapresiasi bantuan warga Sumsel yang saat ini telah mengumpulkan dana sebesar 500 juta rupiah dan telah menyalurkan bantuan sebelumnya sebesar 10 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan terutama anak-anak dan perempuan. Di Wadia juga berharap selain bantuan dana, warga Sumsel juga terus mengirimkan doa terbaik untuk warga Palestina. Jadi itu adalah aksi yang dipelopori oleh teman-teman relawan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Itu adalah bentuk dukungan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia itu mendukung untuk kebebasan Palestina. Kita mendoakan mereka ataupun juga kita menyumbangkan harta seberapapun yang kita miliki. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa membantu secara totalitas untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan rekening kemanusiaan. Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru telah mengajak warga Sumsel untuk mengirimkan doa dan bantuan dana untuk warga Palestina. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Wakil Wali Kota Palembang bantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung bangunan Masjid Al-Ikhlas di Kecamatan Sako yang sempat terhenti pengerjaannya. Wakil Wali Kota Palembang memberikan sejumlah bantuan sehingga percepatan pembangunan masjid diharapkan rampung pada tahun ini. Setelah sempat terhenti pembangunannya akibat kekosongan anggaran, pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Sematang Porang, Kecamatan Sako akhirnya kembali dilanjutkan. Kepastian tersebut setelah Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung bangunan masjid yang 70% sudah hampir rampung. Selain itu, Wakil Wali Kota juga bertemu dengan para tokoh masyarakat untuk mendengarkan langsung persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Usai acara, Wakil Wali Kota Palembang memberikan sejumlah bantuan untuk percepatan pembangunan masjid sehingga kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas segera terrealisasi. Bahwa pembangunan masjid ini memang belum rampung dan pengurus masjid memang sudah menyampaikan bahwa memang ada beberapa hal keinginan mereka untuk supaya percepatan bisa dilaksanakan, dan masjid ini juga menjadi salah satu masjid yang menjadi harapan warga supaya warga bisa beribadah. Oleh karena itu saya datang secara pribadi memberikan sedikit bantuan, akan tetapi tentu bantuan ini bukan berarti bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi nanti kita akan coba carikan jalan keluarnya supaya masjid ini betul-betul bisa rampung dalam waktu dekat dan masyarakat bisa beribadah dengan khusyuk. Wakil Wali Kota Palembang mengajak peran serta seluruh masyarakat sehingga pembangunan masjid di Jalan Sematang Porang, Kecamatan Sako segera dapat selesai. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kabupaten Oku Timur ikut serta dalam program penggerak dalam dunia pendidikan. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pemerintah Kabupaten Oku Timur berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan anak berusia 7 hingga 12 tahun dan 12 hingga 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP secara merata. Ada 3 kabupaten yang dipilih di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Oki, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Oku Timur. Oku Timur mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya program penggerak LPMP Sumatera Selatan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup kompetisi literasi dan numerasi serta karakter. Kabupaten Oku Timur telah lolos sekolah penggerak sejumlah 11 sekolah, dan mudah-mudahan ini juga awal daripada perbuatan yang baik yang bisa dilakukan oleh para kepala sekolah yang telah lolos seleksi dalam kepala sekolah penggerak, dan mudah-mudahan menjadi sekolah penggerak di sekolah Bapak Ibu, dan nantinya para guru juga mendapatkan bimbingan arahan. Diharapkan seluruh pengajar di Oku Timur mampu mengemban tanggung jawab sebagai pendidik yang berkualitas dan menjadi panutan, tempat pelatihan dan juga inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah. Dari Oku Timur, Mikulai, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021, sebuah turnamen pemanasan rencananya akan bergulir pada tanggal 13 hingga 22 Juni mendatang. Hajatan ini bertajuk Warm-up Turnamen Prakarsa Nesport. Sriwijaya FC menyambut baik turnamen untuk persiapan dan melihat kedalaman skuad Laskar Wongkito. Warm-up turnamen bakal melibatkan 4 tim dari Liga 1 dan 4 tim dari Liga 2. Pesertanya antara lain Persija Jakarta, Arema FC, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara itu, tim Liga 2 yang diundang adalah Sriwijaya FC, Rans Cilegon FC, Persis Solo, dan PSMS Medan. Manajemen Sriwijaya FC menyambut baik turnamen ini dilihat dari waktu penyelenggaraan pun terbilang cocok dengan agenda tim yang mulai masuk tahapan uji coba atau pertandingan sebagai ajang pemanasan bagi pemain. Sriwijaya FC memang butuh banyak pertandingan untuk mengukur kemampuan dan kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum kompetisi sebenarnya bergulir. Apalagi turnamen ini ditayangkan salah satu stasiun TV nasional. Hal senada juga diungkapkan Nil Maizar, sang pelatih Sriwijaya FC. Insya Allah kita akan terima karena pertandingan itu di minggu kedua Juni. Coach Nil Maizar juga sudah bilang ke kita sebelumnya bahwa uji coba itu akan dilakukan di minggu kedua Juni. Kebetulan ada pramusim dan tentu ini sangat bermanfaat bagi Sriwijaya FC, dan segera kita mengatakan iya kepada Nine Sport untuk ikut berlaga di pramusim yang digagas oleh Nine Sport. Tentunya, turnamen ini akan menjadi hiburan juga buat pecinta sepak bola Indonesia, baik dari Liga 1 maupun Liga 2, sembari menunggu kompetisi yang sebenarnya bergulir mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perajin kursi akar kopi Kota Pagar Alam bertahan di tengah pandemi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di
iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, musim panas saat ini membuat para perajin batu bata di Kota Martapura, Kabupaten Oku Timur bernafas lega. Pasalnya, batu bata yang mereka cetak dapat kering lebih cepat, yakni hanya dalam waktu 1 hari. Seorang perajin batu bata di Martapura, Oku Timur, Misty, mengatakan dapat mencetak sedikitnya 1.000 batu bata hingga 4.000 batu bata dalam 1 hari. Produksi tersebut didukung oleh 4 buruh cetak batu bata. Misty mengaku harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi karena dalam masa pandemi ini harga bahan baku cukup tinggi. Bahkan ia harus memberi upah lebih mahal di masa pandemi ini, padahal harga jual per satu bata tidak mengalami kenaikan, yakni hanya Rp500. Kalau sekarang itu apa-apa mahal, jadi apa mau kerja juga melok naik sekarang. Terus? Ya itu, bahan-bahan mahal. Solar kita kan mahal sekarang. Tidak bisa ngambil sendiri kan. Kita beli dari orang kan. Ya, harus eceran ya? Eceran 7.000. Misty berharap cuaca terus mendukung usahanya serta pandemi segera berakhir sehingga usahanya dapat berjalan normal kembali. Dari Oku Timur, Mikulai, iNews melaporkan. Sementara itu, perajin kursi dari akar kopi di Kota Pagar Alam terdampak pandemi COVID-19, yakni berkurangnya pembeli dari luar daerah. Namun perajin yang sudah puluhan tahun membuat kerajinan kursi ini terus mencoba bertahan dengan membuat kursi yang lebih menarik. Perajin kursi dari akar kopi yang berada di daerah kaki Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdampak penurunan pembeli di masa pandemi COVID-19. Meski kesulitan penjualan, perajin yang sudah puluhan tahun membuat kerajinan kursi ini terus berusaha bertahan. Selain membuat kursi dari akar kopi, perajin juga membuat asbak yang juga terlihat unik dan menarik. Bahan baku yang didapat dari kebun kopi yang sudah tidak produktif atau sudah tua dibeli dari warga, kemudian direndam agar tahan lama untuk digunakan. Pembuatan kerajinan satu set kursi memakan waktu selama 1-2 bulan tergantung tingkat kesulitan bentuk kursi yang akan dibuat.
Bahan yang sudah dirangkai berbentuk kursi dan meja dipoles agar terlihat lebih indah dan alami sesuai dengan bentuk alami. Pengki Alpian, perajin kursi akar kopi mengatakan meski penjualan terdampak pandemi COVID-19, ia dan saudaranya bertahan untuk membuat kerajinan kursi. Memang di masa pandemi ini penghasilan dari kerajinan kami ini agak sulit. Tapi kami, insya Allah kami masih akan tetap bikin kerajinan ini. Sebelum pandemi kita biasanya bisa menghasilkan 3 set porsi dalam 1 bulannya. Pemasaran, ya itu kalau di zaman pandemi ini kan agak berkurang pemasarannya. 1 set kursi dari akar kopi ini terdiri dari 4 kursi dan 1 meja yang unik dan indah ini dijual dengan harga 6-7 juta rupiah. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.